Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang nenek tua bernama Darmi, sebatang kara dan miskin. Ketika rasa lapar menjadi terlalu menyakitkan dan tak ada lagi harapan, ia mencuri 1 kilo beras dari toko. Tapi dari tindakan kecil itu, hidupnya berubah selamanya. Apa yang seharusnya hanya teguran atau belas kasih, justru berubah menjadi perkara hukum yang kejam. Darmi ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Masyarakat terpecah, ada yang mencibir, ada yang membela. Namun, di balik jeruji besi dan ketidakadilan, muncul suara-suara yang menolak diam. Seorang mahasiswi hukum idealis, seorang wartawan berani, dan bahkan seorang jaksa yang mulai goyah pada prinsipnya. Semua bersatu demi membalikkan keputusan yang mencederai nurani. Apakah keadilan benar-benar buta, atau hanya tuli terhadap jeritan rakyat kecil? Darmi duduk termenung di depan rumah reot berdinding anyaman bambu yang mulai bolong di sana-sini. Usianya 72 tahun, tubuhnya kurus tinggal tulang, dan kulitnya legam terbakar waktu. Ia tinggal sendirian di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, setelah anak-anaknya merantau dan tak pernah kembali. Sudah 3 hari tidak ada makanan yang layak masuk ke perutnya. Hanya air putih dan beberapa lembar daun singkong rebus kemarin sore. Perutnya berbunyi, tapi ia hanya memeluk lutut, mencoba bertahan dari rasa lapar yang sudah jadi teman sehari-hari. Ia menatap sebuah celengan plastik bening di pojok ruangan. Isinya hanya beberapa keping logam receh. Darmi memungutnya dan menghitung. 500, 200, 1.500. Tidak cukup bahkan untuk sebutir telur. Dulu, suaminya bekerja sebagai penarik becak. Setelah suaminya meninggal, Darmi sempat menjadi tukang cuci. Namun, sejak tubuhnya makin lemah dan penglihatannya kabur, ia tidak lagi sanggup bekerja. Lingkungannya juga sudah tak banyak peduli. Hanya Bu Lestari, ketua RT, yang sesekali mampir membawakan makanan. Tapi sudah seminggu wanita itu tidak datang, entah kemana. Darmi bahkan malu jika harus terus berharap bantuan. Sore itu, hujan rintik mulai turun. Darmi menutup tubuh dengan kain lusuh yang ia pakai sejak pagi. Lalu, dengan langkah pelan, ia keluar dari rumah. Tujuannya satu, pasar kecil di ujung gang kampung. Di pasar, ia berdiri di depan kios beras milik Pak Johan. Bau nasi dan rempah dari warung makan menusuk perutnya yang kosong. Ia tidak ingin mencuri, tapi hari itu, ia merasa kalau ia tidak makan, mungkin ia tidak akan bisa bangun lagi esok hari. Pak Johan sedang sibuk melayani pembeli. Darmi menengok kiri kanan. Tangannya bergetar saat mengangkat sedikit beras dari karung dan menyelipkannya ke dalam kantong plastik hitam kecil yang ia bawa. Tak banyak, mungkin hanya 1 kilo. Namun saat ia hendak berbalik, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangannya. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanya seorang pria berseragam hitam. Namanya Pak Roni, satpam pasar yang dikenal tegas namun jarang berbicara kasar. Darmi terdiam. Kantong plastik berisi beras itu terjatuh ke lantai. Beberapa butir beras menggelinding, menciptakan suara kecil namun memalukan. "Maaf, Pak, saya lapar," bisik Darmi dengan suara serak. Pak Roni menarik napas panjang. Ia tidak langsung membentak atau menghakimi, tapi tugas tetap tugas. Ia menggiring Darmi ke pos keamanan di ujung pasar. Hari itu, langit benar-benar gelap. Dan bukan hanya karena hujan. Hujan makin deras saat Darmi duduk di kursi plastik biru di dalam pos keamanan pasar. Bajunya basah kuyup, sebagian air menetes dari ujung kerudung lusuh yang menutupi rambut putihnya. Di depannya, Pak Roni sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan namun tegas. Sesekali, pria itu melirik ke arah Darmi dengan tatapan rumit, antara kasihan dan tanggung jawab. "Ya, Pak," seorang ibu tua, bawa 1 kantong kecil beras. Sepertinya belum sempat keluar dari kios. "Saya tahan dulu di pos." Darmi menunduk, tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Ia merasa malu. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan. Tapi diam dan pandangan kasihan itu terasa lebih menusuk. Seumur hidup, ia tidak pernah mencuri.
Bahkan ketika dulu hidup susah bersama suaminya, mereka selalu memilih bekerja keras meski hanya untuk sesuap nasi. Pak Roni mengembalikan telepon ke meja, lalu duduk di kursi seberang. Hening sejenak, hanya suara hujan di atap seng yang terdengar. "Bu, kenapa harus seperti ini?" tanya Pak Roni akhirnya, nadanya lembut tapi datar. Darmi menarik napas panjang. Suaranya nyaris tak terdengar. "Saya lapar, Nak. Saya sudah 3 hari cuma minum air. Saya nggak niat nyolong. Saya cuma mau makan." Pak Roni menatap mata Darmi. Ia sudah lama bekerja di pasar ini. Penipu, copet, pengutil, sudah sering ia hadapi. Tapi ini berbeda. Ini bukan pencuri yang berniat kabur atau menipu. Ini seorang nenek tua yang hanya ingin makan untuk bertahan hidup. "Kenapa nggak minta ke Bu RT? Ke warung makan? Pasti ada yang mau bantu, Bu." Darmi tersenyum kecil, getir. "Saya sudah terlalu sering dibantu. Saya malu. Lama-lama orang juga pasti bosan lihat saya minta terus." Pak Roni diam. Ia mengambil kantong plastik hitam kecil itu dari meja, membuka simpulnya perlahan. Hanya berisi segenggam beras, mungkin 1 kilo lebih sedikit. Tidak sebanding dengan kerugian toko. Tapi tetap saja, prosedur adalah prosedur. "Bu, saya nggak tega. Tapi saya tetap harus lapor ke polisi. Soalnya ini pencurian. Sekecil apapun nilainya." Darmi mengangguk. "Saya ngerti, Nak. Saya nggak marah. Kalau memang itu jalan hidup saya, ya saya terima." Beberapa menit kemudian, 2 polisi dari sektor kecil di kota itu datang menjemput. Salah satunya, seorang lelaki muda bernama Bribtu Angga, menatap Darmi lama sebelum membukakan pintu mobil. Tidak ada borgol, tidak ada paksaan. Darmi naik dengan tenang, walau hatinya bergetar hebat. Sementara itu, Pak Roni berdiri di depan pos, menatap mobil patroli yang perlahan menjauh. Ia merasa kosong. Hari itu, ia telah melakukan tugasnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa seolah menyalahi nuraninya sendiri. Mobil patroli melaju pelan melewati jalan sempit kampung, menyisakan genangan air hujan dan pandangan penasaran dari warga yang melihat. Di dalamnya, Darmi duduk diam. Matanya kosong menatap keluar jendela, tapi di dalam pikirannya bergemuruh segala rasa, malu, takut, dan sedih yang bercampur jadi satu. Bribtu Angga, yang duduk di depan bersama sopir, sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion. Ia ingin bicara, tapi ragu. Wanita tua di kursi belakang itu tidak tampak seperti pelaku kejahatan. Ia tampak seperti ibunya sendiri. Lemah, tua, dan kelelahan oleh hidup. Setibanya di kantor polisi sektor kota, Darmi dituntun masuk oleh seorang polwan bernama Aisyah. Gadis muda itu bahkan menyelimutkan selendang tipis ke bahu Darmi karena tubuhnya menggigil kedinginan. "Silakan duduk, Bu," ucap Aisyah lembut. "Ibu nggak perlu takut. Kami cuma mau tanya beberapa hal dulu." Ruang interogasi kecil itu terasa dingin dan asing. Meja besi, lampu putih terang, dan dinding pucat tak berpintu. Darmi duduk dengan sopan, tangannya gemetar. Di depannya, duduk seorang penyidik muda, Pak Surya, yang membuka berkas laporan dengan wajah datar. "Nama lengkap, Bu?" "Darmi binti Lasiman," jawabnya pelan. "Umur?" 72. Surya mencatat dengan cepat. "Alamat?" "Gang Kenanga, RT 5 RW 3, rumah bambu paling ujung." Ia mengangguk. "Bu, tolong ceritakan lagi, dari awal. Kenapa ibu mengambil beras itu?" Darmi menghela napas, lalu menceritakan semuanya. Tidak ada pembelaan. Ia tak mencoba membenarkan perbuatannya. Ia hanya berkata jujur, sejujur-jujurnya. Tentang tidak makan selama 3 hari, tentang celengan berisi receh, tentang kantong plastik hitam kecil yang ia bawa dari rumah. Aisyah, si polwan muda, beberapa kali terlihat mengusap sudut matanya. Surya sendiri tidak banyak bicara setelah mendengar cerita itu. Ia hanya menutup mapnya dan berkata, "Kami akan buatkan BAP. Ini tetap proses hukum, Bu. Tapi nanti kami lihat apa ada jalan lain." Sore itu,
Darmi tidak langsung ditahan. Ia diizinkan pulang sementara, namun dengan catatan harus kembali ke kantor polisi dalam waktu 3 hari. Aisyah bahkan mengantarnya pulang dengan motor dinas. Sepanjang perjalanan, Darmi hanya menunduk. Ia tak tahu harus bersyukur atau sedih. "Mbak, saya ini dosa banget, ya?" tanyanya pelan di belakang jok motor. Aisyah tidak menjawab langsung. Ia hanya memperlambat laju motornya. "Ibu lapar, bukan berniat jahat. Tapi kami tetap harus jalankan aturan. Jangan khawatir, Bu. Masih ada orang-orang baik yang bisa bantu." Sesampainya di rumah, Darmi duduk kembali di beranda yang dingin. Kantong plastik hitam berisi beras itu sudah tidak ada. Tapi rasa bersalah dan beban mentalnya masih terus menempel di dada. Malam itu, ia mencoba tidur. Namun tatapan orang-orang di pasar, dinginnya kantor polisi, dan suara Pak Roni yang memanggil namanya terus terngiang-ngiang dalam kepalanya. Darmi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. 3 hari kemudian, Darmi datang kembali ke kantor polisi dengan langkah gontai. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki. Sebuah kebaya pudar yang pernah ia pakai saat kenduri beberapa tahun lalu. Rambutnya disisir rapi, walau tangan tuanya gemetar saat mengikat kerudung. Ia datang tepat waktu, seperti yang dijanjikan. Tidak ada yang menjemput, tidak ada yang menemani. Sesampainya di kantor, Bribtu Angga menyambutnya. "Silakan duduk dulu ya, Bu. Penyidik masih rapat sebentar." Darmi mengangguk sopan. Ia duduk di kursi tunggu, memeluk tas kain kecil di pangkuannya. Di dalam tas itu hanya ada dompet tua, beberapa lembar surat penting, dan sepotong roti yang ia dapat dari tetangganya tadi pagi. Beberapa menit kemudian, Aisyah datang menjemput dan membawanya masuk ke ruang pemeriksaan. Kali ini, yang memeriksa bukan hanya Pak Surya, tetapi juga seorang petugas dari kejaksaan yang datang untuk menyiapkan proses administrasi awal pelimpahan perkara. "Selamat pagi, Bu Darmi. Saya Rangga, dari kejaksaan. Hari ini kita hanya akan melengkapi berkas dan memastikan semua berjalan sesuai aturan," ucap pria itu sopan. Darmi mengangguk lagi. Ia hanya menjawab seperlunya. Sesekali ia harus mengulang jawabannya karena petugas ingin memastikan semua benar. Nama lengkap, usia, alamat, status keluarga. Setiap kali ia menjawab, semakin terlihat betapa sebatangnya hidup yang ia jalani. "Anak ibu tinggal di mana?" tanya Rangga. "Saya nggak tahu, Pak. Sejak suami saya meninggal 7 tahun lalu, anak-anak pergi, katanya cari kerja di luar kota. Nggak pernah pulang," jawab Darmi lirih. "Pernah dikirimi uang atau kabar?" Darmi menggeleng. "Nggak pernah." Rangga diam, lalu melanjutkan. "Jadi, ibu benar mengambil beras dari kios Pak Johan?" "Iya, Pak. Saya salah. Tapi saya lapar." Kata-kata itu menggantung di ruangan. Tak ada pembelaan, hanya kenyataan pahit yang terasa menyayat. Setelah semua selesai, Darmi diberitahu bahwa prosesnya akan terus berjalan. Karena nilai barang yang diambil lebih dari ambang batas yang ditentukan hukum, kasus tetap naik ke pengadilan. Meskipun kecil, dalam sistem, pencurian tetaplah pencurian. Aisyah terlihat gelisah. Ia menyempatkan berbicara dengan Rangga di luar ruangan. "Pak, dia cuma ambil 1 kilo beras. Masa tetap harus disidangkan?" Rangga menghela napas. "Saya ngerti, Sisi. Tapi ini sistem. Kita nggak bisa hentikan perkara di tengah jalan begitu saja. Kecuali ada restorative justice dari pelapor, atau ada pendamping hukum yang ajukan keberatan. Kalau nggak ada pengacara, ya pakai pengacara negara. Itulah masalahnya. Biasanya mereka nggak sempat gali terlalu dalam." Sementara itu, Darmi hanya menatap kosong keluar jendela ruang interogasi. Matanya sayu, namun tidak putus harapan. Dalam hatinya, ia tetap yakin, bukan hidup yang kejam, hanya saja keadilan kadang datang terlambat, atau tidak datang sama sekali. Sebelum pulang, Aisyah menghampiri Darmi. Ia menyelipkan 2 bungkus nasi padang ke dalam tas kain tua milik Darmi. "Ini buat nanti malam.
Bu. Jangan ditolak. Dari saya pribadi. Darmi tersenyum kecil. Matanya berkaca. Makasih ya, Mbak. Tuhan pasti balas kebaikanmu. Malam itu, di rumahnya yang sepi, Darmi makan dengan tenang. Bukan karena kenyang, tapi karena masih ada secercah rasa hangat yang bertahan di tengah dinginnya hukum yang sedang mulai menggulungnya. Malam di Gang Kenanga selalu sunyi selepas Isya. Lampu-lampu temaram dari rumah warga memantulkan bayangan-bayangan tenang di jalan tanah yang becek. Namun malam itu, ketukan keras di pintu rumah bambu Darmi memecah keheningan. Tok tok tok. Nek Darmi. Ini Lestari, Bu RT. Buka pintunya, Nek. Darmi terbangun dari tidurnya yang ringan. Ia melangkah pelan dan membuka pintu. Di depan sana, Bu Lestari berdiri dengan wajah cemas dan tatapan lembut. Di tangannya ada bungkusan plastik berisi makanan, dan di belakangnya tampak dua ibu tetangga ikut berdiri, terlihat gelisah. Nek, saya baru tahu dari Pak Roni soal kejadian di pasar, ujar Bu Lestari langsung, tanpa basa-basi. Darmi tersenyum kecut. Maaf, Bu. Saya malu, nggak niat ganggu. Bu Lestari memeluknya sebentar, hati-hati. Ibu nggak ganggu siapa-siapa, tapi ini nggak bisa dibiarkan. Malam itu, di rumah bambu sederhana itu, Bu Lestari mendengarkan semua cerita Darmi dari awal sampai akhir. Ia mendengarnya dengan saksama, tanpa menyela, hanya kadang-kadang mengangguk dan menghela napas panjang. Kita harus cari jalan keluar, ucap Bu Lestari akhirnya. Saya akan datangi toko tempat ibu ambil beras. Kita minta pelapornya cabut laporan. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi mereka bilang ini sudah jadi urusan hukum. Bu, sudah nggak bisa dicabut. Masih bisa kalau pihak pelapor mau berdamai. Ada mekanisme restorative justice. Hukum juga manusia, asal kitanya mau usaha. Keesokan harinya, Bu Lestari langsung menemui Pak Johan, pemilik kios tempat Darmi mencuri. Pak Johan, pria berkumis tebal dan dikenal galak itu, ternyata tidak segarang yang dibayangkan. Saat dijelaskan duduk perkaranya, wajahnya menegang. Saya memang suruh lapor waktu itu, Bu RT. Tapi bukan berarti saya mau dia dipenjara 5 tahun. Ya Allah, saya kira ya cuma biar dia kapok. Laporannya sudah jalan, Pak. Tapi kalau Bapak mau cabut, itu akan sangat membantu. Bisa jadi pertimbangan hukum. Kasihan nenek Darmi, ucap Bu Lestari dengan nada memohon. Pak Johan mengangguk berat. Saya siap bikin surat pernyataan damai. Saya nggak mau tanggung dosa gara-gara 1 kilo beras. Namun harapan itu cepat terbentur kenyataan. Saat Bu Lestari membawa surat damai ke kantor polisi, mereka mendapat kabar pahit. Kasus sudah naik ke kejaksaan. Artinya, proses hukum tetap berjalan meskipun pelapor sudah memaafkan. Restorative justice harus dilakukan sebelum P21, berkas lengkap, kata salah satu penyidik. Sekarang sudah telat, Bu. Bu Lestari terduduk di ruang tunggu kantor polisi. Ia menggenggam surat damai erat-erat di tangannya. Apa benar cuma segini ruang gerak kita di hadapan hukum? Gumamnya pelan. Namun ia belum menyerah. Beberapa hari kemudian, ia menghubungi seorang kenalan lama, Pak Wawan, anggota LSM lokal yang pernah membantu warga miskin mengurus tanah. Ia menceritakan kisah Darmi dan memohon bantuan hukum. Saya nggak janji bisa batalkan proses hukum, Bu, kata Pak Wawan. Tapi saya akan coba carikan pendamping hukum yang serius. Jangan sampai beliau menghadapi sidang sendirian. Langkah kecil itu menjadi permulaan dari sebuah perjuangan panjang. Di sisi lain, Darmi sendiri hanya duduk diam di beranda setiap sore, menatap anak-anak kecil bermain di ujung gang. Ia tak tahu apa yang sedang diperjuangkan orang lain untuknya. Ia hanya tahu satu hal, hidup memang tak pernah mudah. Tapi ada tangan-tangan yang tak terlihat, yang kini mulai menyentuhnya, pelan-pelan. Surat panggilan pertama dari kejaksaan datang pagi itu, diserahkan oleh seorang petugas kelurahan dengan raut tak enak. Amplop putih polos bertuliskan, panggilan sidang, atas nama Darmi binti Lasiman. Darmi menerima surat itu dengan tangan gemetar. Meski ia tak paham seluruh isi tulisannya, kata-kata, terdakwa,
persidangan, dan pidana pencurian menghantam perasaannya seperti pukulan keras. Ia duduk kembali di depan kayunya, lama tak bergerak. Sore harinya, Bu Lestari datang lagi. Kali ini ia membawa seseorang, Pak Wawan dari LSM Keadilan Rakyat. Pria sederhana berjaket lusuh itu menjabat tangan Darmi sambil tersenyum hangat. "Ibu Darmi, saya dengar cerita Ibu dari Bu RT. Saya dan tim sedang coba bantu cari pendamping hukum supaya Ibu nggak hadapi sidang sendiri." Darmi mengangguk pelan. "Saya nggak ngerti hukum, Pak. Saya cuma ibu tua yang lapar." "Justru itu, Ibu butuh orang yang ngerti hukum, supaya suara Ibu nggak tenggelam di pengadilan." Hari-hari berikutnya, Pak Wawan dan timnya membantu mengurus berbagai dokumen. Mereka mendaftarkan Darmi untuk mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Lebih Kota. Seorang pengacara muda bernama Farid ditugaskan untuk mendampingi Darmi. Farid, walau baru 2 tahun praktik, memiliki semangat tinggi membela warga miskin. Namun ketika Farid membaca berkas perkara, ia mengernyitkan dahi. Kasus ini udah telanjur masuk tahap 2, jelasnya saat rapat kecil di rumah Bu Lestari. Jaksa sudah siap sidangkan, dan terus terang, tuntutan awalnya cukup berat. "Berat? Untuk 1 kilo beras?" tanya Bu Lestari tak percaya. Farid mengangguk. "Nilai kerugian kecil, iya. Tapi karena tidak ada proses damai di awal, pasal yang digunakan tetap pasal 362 KUHP. Dan ini ada catatan buruk sistemik, jaksa penuntutnya dikenal idealis tapi keras." "Siapa namanya?" tanya Pak Wawan. "Hendra, jaksa muda, ambisius. Dia terkenal tidak suka kompromi soal prinsip." Mendengar itu, Bu Lestari mulai khawatir. "Apa kita masih bisa usulkan mediasi atau permohonan keringanan? Kita bisa ajukan pledoi atau pembelaan setelah sidang berjalan, tapi tetap harus lewat proses. Saya akan pastikan Ibu Darmi tidak ditinggal begitu saja." Hari sidang pertama semakin dekat. Di kampung, kabar tentang Darmi yang akan diadili tersebar. Sebagian warga mendukung diam-diam, sebagian lain menggeleng tak percaya. "Masa nenek-nenek kayak gitu harus disidang? Negara ini gila," kata Pak Darto, tukang tambal ban. Namun tak banyak yang benar-benar berani bersuara. Semua berjalan seperti biasa. Dan Darmi, meskipun mulai dikelilingi oleh orang-orang yang mau membantunya, tetap merasa kecil di hadapan roda hukum yang mulai berputar. Sementara itu, di gedung Kejaksaan Negeri, Hendra, jaksa muda yang akan menangani kasus ini, sedang membaca ulang berkas perkara. Di depan meja kerjanya ada map bertuliskan, "Tindak pidana pencurian, Darmi binti Lasiman." Ia membaca detil kejadian, pencurian 1 kilogram beras, usia pelaku 72 tahun, tidak ada rekam jejak kriminal, surat damai dari pelapor, terlambat masuk ke berkas. Hendra menghela napas panjang. "Ini bukan soal berat atau ringan," gumamnya. "Ini soal prinsip, mencuri tetap mencuri." Namun ada sesuatu dalam hatinya yang terusik. Ia belum pernah menangani kasus seremeh ini. Biasanya ia menghadapi mafia tanah, pengemplang pajak, atau koruptor kecil-kecilan. Tapi kali ini, seorang nenek renta mencuri beras karena lapar. Ia menutup map itu, tapi bayangan wajah Darmi terus menghantuinya malam itu. Hari sidang pun tiba. Darmi dibantu Farid menaiki tangga gedung pengadilan dengan susah payah. Beberapa mahasiswa hukum magang duduk di kursi pengunjung. Salah satunya adalah Siska, mahasiswi tingkat akhir yang belum tahu bahwa kisah yang akan ia saksikan hari ini akan mengubah hidupnya. Darmi melangkah masuk ruang sidang. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan ribuan kisah yang belum sempat diceritakan. Pengadilan baru dimulai, dan perjuangan baru saja menginjak babak yang lebih serius. Hendra memandangi cermin kecil di sudut ruang kerjanya. Dasi hitamnya sudah rapi, jas kejaksaan pun telah ia kenakan sempurna. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Bukan pada penampilannya, melainkan di pikirannya. Ia biasanya selalu tegas sebelum sidang. Tugasnya sebagai jaksa penuntut umum selama hampir 5 tahun membuatnya terbiasa dengan berbagai macam terdakwa.
Mulai dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mafia tanah, sampai oknum aparat yang menyalahgunakan wewenang. Tapi kali ini, ia harus menuntut seorang nenek tua yang mencuri 1 kilo beras. 1 kilo. Ia membuka berkas kembali di mobil sebelum berangkat ke Pengadilan Negeri Kota Sinar. Semua sudah siap, kronologi, bukti CCTV, surat keterangan dari pelapor, bahkan berita acara pemeriksaan. Tapi justru kelengkapan itu yang membuatnya resah. Semua formal, semua sah, tapi masuk akal, pikir Hendra sambil mengetuk-ngetukkan pulpen ke lututnya. Sejak awal karirnya, Hendra memegang prinsip, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Ia menolak suap, menolak intervensi pejabat, dan bahkan pernah dilaporkan oleh rekan sendiri karena menolak main mata dalam kasus besar. Ia dikenal sebagai jaksa yang keras kepala, tapi bersih. Namun prinsip juga harus punya hati, dan itulah yang sedang dipertanyakan nuraninya hari ini. Setiba di ruang sidang, Hendra menyapa hakim dan panitera seperti biasa. Ia melihat ke kursi terdakwa, di sana duduk Darmi, mengenakan kebaya sederhana, rambut disanggul rapi meski ada beberapa helai yang lepas. Di sampingnya duduk Farid, pengacara muda yang sebelumnya ia lihat hanya di ruang mediasi. Darmi menunduk, tidak menangis, tidak memelas. Ia hanya diam, pasrah. Itu yang membuat hati Hendra semakin berat. Kasus nomor 1482 PID-B 2024 PN Sinar. Atas nama terdakwa Darmi binti Lasiman, ujar panitera membuka persidangan. Hendra berdiri, mulai membacakan dakwaan. Ia mengucapkannya dengan lantang, jelas, seperti biasa. Tapi suaranya terasa lebih berat dari biasanya. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Farid memperhatikan ekspresi Hendra. Ia menyadari sesuatu. Jaksa ini tidak sedang sepenuhnya tenang. Sidang hari itu berlangsung singkat. Hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan memberi waktu kepada kedua pihak untuk menyiapkan bukti dan saksi. Namun saat keluar dari ruang sidang, Hendra tidak langsung kembali ke kejaksaan. Ia berjalan ke kantin pengadilan dan memesan kopi hitam. Beberapa menit kemudian, seseorang menghampirinya. "Saya Siska, Pak, mahasiswi magang di pengadilan. Maaf kalau lancang, tapi saya nonton sidangnya. Dan saya pikir, kok bisa ya kasus kayak gitu masuk meja hijau?" Hendra menoleh, sedikit kaget. "Prosedurnya begitu," jawabnya singkat. "Tapi, ini nenek-nenek, Pak, miskin, lapar. Saya pikir sistem kita terlalu kejam kalau kasus kayak gini nggak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Kalau begitu bantu kami perbaiki sistemnya," jawab Hendra datar, tapi mata mereka saling bertemu. Dan di sana ada percikan yang sama, kegelisahan pada ketimpangan hukum. Sore itu, di ruang kerjanya, Hendra memandangi foto almarhum ayahnya, dulu seorang guru SD di desa. Ayahnya sering berkata, hukum itu untuk melindungi yang lemah, bukan menakut-nakuti. Ia mengingat kata-kata itu lama sekali. Kemudian, dengan pelan, ia membuka komputer dan mulai mengetik ulang draft tuntutan. Kali ini, dengan pertimbangan baru, ia tidak bisa membatalkan sidang, tapi ia bisa mengusulkan restorative justice formal dari kejaksaan, meski prosesnya sudah berjalan. Karena mungkin, pikirnya, keadilan bukan soal pasal semata, tapi tentang keberanian mengambil jalan yang benar di antara aturan yang kaku. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kota Sinar siang itu dipenuhi hawa yang ganjil. Bukan karena ramai, melainkan karena tegang dan diam. Para pengunjung hanya segelintir, tapi semuanya duduk tegak. Di barisan belakang, Siska duduk dengan buku catatan di pangkuannya. Di tengah ruang, Darmi duduk di kursi terdakwa. Ia mengenakan kain batik lusuh dan kebaya polos berwarna coklat muda. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapannya tetap tenang. Sidang perkara atas nama Darmi binti Lasiman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kata hakim ketua sambil mengetuk palu kecilnya 3 kali. Farid, pengacara Darmi, menoleh ke kliennya. "Nek,
Santai saja. Jawab seperlunya. Saya akan dampingi, bisiknya pelan. Jaksa Hendra berdiri di meja seberang. Tak seperti biasanya, hari itu ia membaca dakwaan dengan suara datar dan tak seekspresif biasanya. Seolah hatinya menolak menjadi alat prosedur. Tapi mulutnya tetap mengucapkan kalimat yang harus ia bacakan. Terdakwa diduga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 kilogram beras dengan cara tanpa izin pemilik. Setelah pembacaan dakwaan selesai, Hakim Ketua menoleh ke Darmi. Apakah terdakwa memahami dakwaan jaksa? Darmi menoleh ke Farid. Farid mengangguk. Darmi menjawab pelan, "Saya ngerti, Yang Mulia. Tapi saya cuma lapar." Hakim mengangguk, mencatat pernyataan itu. Farid berdiri. "Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Tapi kami mohon di sidang-sidang berikutnya, diperhatikan konteks sosial terdakwa, usia lanjut, tidak ada niat jahat, dan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan." Hendra hanya mencatat, tak membantah. Ia tahu Farid tidak sedang membela kejahatan, melainkan sedang berusaha menunjukkan bahwa kadang hukum terlalu besar untuk menindih yang kecil. Usai sidang, Darmi duduk di bangku luar pengadilan sambil memegang tas kain kecilnya. Di dalamnya hanya ada tisu, botol air, dan sebuah salinan dakwaan. Siska mendekat, ragu-ragu. "Nek saya Siska. Tadi saya lihat sidangnya." "Nenek enggak apa-apa?" tanyanya pelan. Darmi tersenyum. "Saya sudah tua, Nak. Apapun yang terjadi, saya cuma berharap bisa mati nggak nyusahin orang." Siska menahan napas. Kalimat itu sederhana, tapi memukulnya dalam. "Nek, saya kuliah hukum. Saya nggak tahu bisa bantu apa, tapi saya mau ikut cari jalan biar nenek nggak harus masuk penjara." Darmi tertawa kecil. "Orang baik itu masih ada, ya?" Siska mengangguk yakin. "Masih banyak, Nek. Hanya saja kadang, mereka belum tahu kemana harus membantu." Di kejauhan, Hendra melihat percakapan itu. Ia diam, kemudian melangkah pergi menuju mobilnya. Di dalam mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia memandangi dashboard kosong, lalu membuka ponsel. Ia membuka chat yang sudah beberapa hari tidak ia balas. Dari Ibu, "Hendra, pulanglah sebentar. Nenekmu sakit. Sudah sebulan nggak bisa makan banyak. Kalau ada waktu, pulang ya." Ia memandangi pesan itu lama. Tiba-tiba, wajah Darmi kembali terlintas. Usia yang hampir sama. Lapar, lemah, tapi tetap dipaksa berdiri di hadapan hukum. Barangkali, pikirnya, sidang berikutnya bukan cuma soal tuntutan, tapi tentang siapa yang masih punya hati di tengah prosedur yang dingin. Hari itu, berita tentang persidangan Darmi mulai muncul di media lokal. Imam, wartawan yang biasa menulis untuk harian Kota Sinar Post, menulis berita berjudul, "Nenek 72 tahun disidang karena curi beras. Di mana hati nurani kita?" Tulisan itu menyebar perlahan. Di media sosial, mulai muncul komentar dari warganet. Banyak yang marah, prihatin, bahkan berniat membuat petisi. Tapi bagi Darmi, yang masih menunggu jadwal sidang berikutnya, semuanya tetap terasa sunyi. Karena perjuangan belum selesai. Ini baru awalnya. Siska menggeser buku-buku tebal di mejanya, menyingkirkan catatan kuliah yang berserakan. Di antara lembaran hukum pidana dan dokumen peradilan pidana, ada satu bundel fotokopi yang ia beri sampul merah bertuliskan, "Kasus Darmi, penelitian lapangan." Pagi itu, dia tidak ke kampus. Dia izin pada dosen pembimbing magang untuk melakukan pengamatan lapangan lanjutan. Tapi sebenarnya, ia punya agenda pribadi. Menyelidiki siapa sebenarnya nenek Darmi dan kenapa kasus sesederhana itu bisa berujung pada ancaman 5 tahun penjara. Ia mulai hari itu dengan mengunjungi rumah Bu Lestari, ketua RT yang sebelumnya ia dengar sempat membantu Darmi. "Bu Lestari, saya Siska, mahasiswa magang di pengadilan. Saya ingin bertanya soal Ibu Darmi, boleh?" Bu Lestari menghela napas. Rumahnya kecil tapi bersih, dengan tanaman gantung di depan teras. "Oh, Darmi, saya yang ajak dia tinggal di sini setelah suaminya meninggal. Dia orang baik,
nggak pernah minta-minta, selalu kerja keras. Tapi sejak pasar tutup dan dia nggak bisa jual gorengan lagi, ya hidupnya makin susah. Siska mencatat cepat. Selama ini siapa yang bantu? Kadang tetangga, kadang saya. Tapi yang nggak selalu cukup. Dia nggak pernah mau ngemis. Kalau saya kasih nasi, dia selalu bilang, "Makasih, Bu RT." Tapi buat anak-anak aja. Padahal perutnya kempes. Mata Bu Lestari berkaca-kaca. Siska diam. Suara kipas angin tua di ruang tamu terdengar jelas, seolah sedang membisikkan kesedihan yang tak terucap. Langkah berikutnya, Siska mengunjungi toko tempat kejadian pencurian. Ia mencatat alamatnya dari dokumen perkara. Toko itu kecil, terletak di pinggir jalan besar, menjual kebutuhan pokok dan bahan pangan dalam karung. Petugas keamanan toko, Pak Roni, sedang duduk di depan pos kecil saat Siska tiba. "Maaf, Pak. Saya Siska, mahasiswa hukum. Boleh ngobrol sebentar soal kejadian pencurian waktu itu?" Pak Roni mengangguk. Wajahnya lelah, mata sayu. "Kalau kamu mau tahu, saya juga nggak tega sebenarnya," katanya langsung, tanpa basa-basi. "Kami sudah sering lihat ibu itu mondar-mandir. Dia selalu lihat rak beras, terus pergi. Tapi waktu itu dia ambil satu plastik kecil, masukin ke tasnya, lalu jalan cepat-cepat. Saya kejar. Dia nggak lari. Dia bilang, 'Saya lapar, Pak. Maaf. Saya mau lepasin aja.' Tapi aturan toko jelas. Semua pencuri, lapor polisi. Nggak peduli berapa nilainya." Siska mencatat, lalu bertanya pelan, "Kalau boleh, Bapak nyesal?" Pak Roni mengangguk perlahan. "Setiap malam saya kepikiran. Saya punya ibu di kampung. Umurnya hampir sama. Saya cuma nurut sistem. Tapi kadang sistem itu buta." Sore hari, Siska duduk di kafe kecil dekat kampus. Di depannya, laptop terbuka. Ia mulai menulis, bukan makalah kuliah, tapi laporan pribadi yang ia beri judul, "Ketika Hukum Kehilangan Hati, Studi Kasus Darmi, Lansia yang Dipenjara Karena Beras." Ia menuliskan semua yang ia pelajari hari itu. Wawancara, kondisi sosial, kebijakan toko, prosedur hukum. Semakin ia menulis, semakin jelas bahwa sistem tidak berpihak pada mereka yang tidak bersuara. Lalu, ia membuka satu tab baru, Google Form, petisi dukungan keadilan untuk Darmi. Judul, "Bebaskan Nenek Darmi dari Jeratan Hukum Tak Adil." Deskripsi, kami, sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung keadilan sosial, menuntut sistem hukum Indonesia untuk mempertimbangkan keadilan yang bermartabat, bukan sekadar prosedur. Kami meminta peninjauan kembali atas kasus Ibu Darmi, 72 tahun, yang ditahan karena mencuri 1 kilo beras karena kelaparan. Ia bagikan formulir itu ke grup kampus, ke komunitas LSM, dan ke beberapa forum diskusi hukum. Dalam waktu 2 jam, lebih dari 300 orang menandatangani. Malam itu, Siska menatap layar laptopnya. Ia tidak punya kuasa seperti jaksa. Tidak punya otoritas seperti hakim, tapi ia punya pena, empati, dan tekad. Baginya, ini bukan hanya tentang seorang nenek. Ini tentang membongkar sistem yang terlalu kaku untuk menilai manusia sebagai manusia. Hari itu, ruang sidang kembali diisi keheningan yang tegang. Suasana terasa lebih berat dibandingkan sidang sebelumnya. Di luar gedung pengadilan, belasan mahasiswa membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan bukan milik orang kaya saja. Bebaskan Nenek Darmi. 1 kilo beras tidak setara 5 tahun penjara." Media lokal mulai berdatangan. Imam, wartawan dari kota Sinar Post, berdiri di dekat pintu masuk sambil mencatat setiap momen yang terjadi. Petisi yang dibuat Siska telah ditandatangani oleh lebih dari 10.000 orang dalam waktu 2 hari. Tagar keadilan untuk Darmi mulai viral di media sosial. Namun, di dalam ruang sidang, prosedur tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa arus simpati masyarakat akan mempengaruhi jalannya hukum. Darmi duduk di kursi terdakwa, mengenakan pakaian yang sama seperti sidang pertama. Siska duduk di bangku penonton, memeluk tas ranselnya erat.
Farid, pengacara Darmi, berdiri di sampingnya, tampak gelisah. Hendra, sang jaksa, membuka nota tuntutan dengan suara yang sedikit lebih pelan dari biasanya. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Meskipun nilai barang yang dicuri kecil, hukum tidak melihat besar kecilnya nilai, melainkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 5 tahun. Ruangan sejenak hening. Beberapa orang terkejut, beberapa lainnya menahan amarah. Farid berdiri dan membacakan pembelaan dengan suara lantang, tegas, namun tetap tenang. Yang mulia, klien saya adalah perempuan tua berusia 72 tahun, hidup sebatang kara, dan mencuri karena terpaksa, karena lapar. Ia bukan pelaku kriminal. Ia adalah korban dari sistem yang membiarkannya kelaparan. Saya memohon keringanan, bahkan pembebasan, karena ini adalah bentuk keadilan sejati yang seharusnya dijunjung tinggi. Namun, hakim tetap pada jalurnya. Ia memandang Darmi lama, lalu mengetuk palu. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan pembelaan terdakwa, maka majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun kepada terdakwa Darmi binti Lasiman. Sidang ditutup. 3 ketukan palu. Suara yang pendek, tapi dampaknya memanjang jauh ke hati semua yang hadir. Siska meneteskan air mata saat Darmi berdiri, lalu digiring keluar ruang sidang oleh 2 petugas perempuan. Wajah Darmi tetap tenang, seolah sudah pasrah pada garis nasib yang menantinya. Di luar ruang sidang, wartawan segera mengejar Hendra. Pak Jaksa, bagaimana tanggapan Anda atas protes masyarakat? Apakah Anda merasa ini adil? Kenapa tuntutannya tetap 5 tahun? Hendra menatap kamera, lalu berkata, kami hanya menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Kalau ada yang tidak setuju, saluran hukum terbuka. Ajukan banding. Tapi saya pribadi berharap sistem ini bisa lebih manusiawi suatu hari nanti. Jawaban itu menggantung di udara. Sore harinya, berita vonis Darmi menghiasi halaman depan hampir semua media lokal. Nenek Darmi divonis 5 tahun penjara karena curi 1 kilogram beras. Di mana nurani negara? Keadilan yang membisu. 72 tahun di penjara karena lapar. Petisi Siska menembus 50.000 tanda tangan. Komentar warganet membanjiri media sosial. Beberapa tokoh masyarakat mulai angkat suara. Bahkan dosen-dosen Siska mulai menyusun surat terbuka kepada Mahkamah Agung. Namun malam itu, Darmi sudah resmi masuk tahanan sementara, menunggu proses pemindahan ke lapas. Di dalam sel dingin berukuran 3x4 meter, Darmi duduk bersandar ke tembok. Ia menatap bulan dari sela-sela jeruji, lalu berbisik, kalau saya mati di sini, semoga bukan karena lapar lagi. Dan di luar sana, gelombang kemarahan yang sunyi mulai berubah menjadi gerakan. Langit mendung menggantung di atas lembaga pemasyarakatan wanita Kota Sinar. Di balik tembok tinggi dan kawat berduri, Darmi memasuki fase hidup yang baru. Fase yang tak pernah ia bayangkan akan ia jalani di usia senjanya. Setelah proses administratif yang melelahkan, Darmi ditempatkan di Blok D, ruang tahanan untuk napi dengan kasus ringan. Kepala lapas, Surya, pria parubaya berwibawa namun dikenal humanis, memperhatikan kehadiran Darmi dengan rasa gusar yang sulit ia sembunyikan. Perempuan setua itu, gumam Surya pada bawahannya, kenapa harus di sini? Blok D tak ubahnya ruang asrama besar yang diisi 20 tahanan. Saat Darmi masuk, para penghuni lain langsung memperhatikannya. Beberapa hanya melirik, beberapa tampak iba, tapi yang lain malah berbisik, menertawakan betapa kecil dosa yang membawanya ke penjara. Darmi duduk di kasurnya yang tipis. Di sampingnya, seorang wanita berumur sekitar 30-an menyapanya pelan. Bu, saya Dela. Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Darmi mengangguk, sedikit lega. Ini pertama kalinya sejak ditangkap, seseorang menyapanya tanpa nada menghakimi. Hari-hari pertama Darmi di penjara terasa seperti hidup di dimensi lain. Ia harus bangun pukul 5 pagi, salat berjamaah,
lalu menyapu blok. Makanan dibagikan pukul 7, nasi kering dan sedikit sayur bening. Rasanya hambar, tapi Darmi tetap makan perlahan, penuh syukur. Yang paling membuatnya terpukul bukanlah makanan atau kasur keras, tapi kehilangan rasa bebas. Ia rindu duduk di depan rumah kecilnya, menyiram tanaman, mendengar anak-anak tetangga tertawa. Tiap malam, ia menatap langit dari celah ventilasi, mengenang hidupnya yang dulu sepi, tapi merdeka. Kepala lapas, Surya, akhirnya menemui Darmi secara langsung di minggu kedua. Ibu Darmi, saya sudah baca berkas kasus ibu. Saya tahu ini tidak adil, tapi selama ibu di sini, saya ingin pastikan ibu baik-baik saja. Darmi menatap pria itu dengan mata lelah, namun tetap sopan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, Pak. Mungkin ini memang jalan hidup saya. Surya diam sesaat. Kalau ibu butuh obat, makanan tambahan, atau ingin ikut program pembinaan, bilang saja. Di sini, kami bukan cuma menghukum, kami ingin memperbaiki. Darmi tersenyum, meski lesu. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin tidak merepotkan siapa-siapa. Hari-hari berikutnya, Darmi mulai ikut kegiatan pembinaan. Ia membantu di dapur lapas, mengupas bawang, memotong sayur, dan mencuci piring. Meski tenaganya tak sekuat dulu, ia tetap berusaha. Dela, teman sekamarnya, kian akrab dengannya. Mereka sering berbagi cerita sebelum tidur. Bu, saya dulu nyolong motor, nggak pakai otak. Saya kira gampang hidup enak. Malah begini jadinya. Tapi ibu nyolong beras? Itu bikin saya malu sendiri. Darmi hanya mengangguk. Kadang kita tak bisa pilih bagaimana hidup memperlakukan kita. Tapi kita bisa pilih bagaimana kita menjalaninya. Ucapan itu menancap dalam ke hati Dela. Dan diam-diam, ia mulai menghormati Darmi lebih dari siapapun di Blok D. Suatu malam, penjaga lapas mengetuk pintu sel. Ibu Darmi, ada surat buat ibu. Darmi membukanya perlahan. Surat itu dari Imam, wartawan lokal yang menulis banyak tentangnya. Bu Darmi, saya tahu ibu mungkin tak punya kekuatan untuk melawan sistem ini. Tapi tulisan ibu di hati kami sudah jadi api kecil yang tak padam. Orang-orang mulai bicara. Mahasiswa, dosen, bahkan hakim pensiun mulai mempertanyakan sistem yang menahan ibu. Bersabarlah, Bu. Perjuangan belum selesai. Darmi meneteskan air mata untuk pertama kalinya sejak masuk lapas. Bukan karena sedih, tapi karena merasa, akhirnya, ada suara yang mendengarnya. Malam itu, ia memejamkan mata, tidak untuk melupakan dunia di sekitarnya, tapi untuk menyimpan harapan yang baru tumbuh di antara tembok dingin dan jeruji besi. Imam duduk di kursi reot redaksi Kota Sinar Post, koran lokal yang sudah bertahun-tahun ia tekuni meski gajinya tak pernah cukup untuk hidup mewah. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Matanya tak lepas dari layar monitor tua yang sesekali berkedip. Di hadapannya, draft artikel yang telah ia tulis selama seminggu terakhir terbuka. 1 kilo beras dan 5 tahun penjara, potret buram keadilan kita. Imam tahu, kisah Darmi bukan satu-satunya tragedi hukum di negeri ini. Tapi sesuatu dalam diri perempuan tua itu menyentuh nuraninya yang terdalam. Ia melihat ibunya sendiri dalam sosok Darmi, rapuh, lembut, dan terlalu jujur untuk menghadapi kerasnya dunia. 3 hari sebelumnya, Imam datang langsung ke lapas wanita. Ia meminta izin kepada kepala lapas Surya untuk bertemu dengan Darmi. Pak Imam, kata Surya, Ibu Darmi bukan selebriti. Tapi saya rasa, tulisannya bisa menyadarkan lebih banyak orang daripada siapapun. Imam hanya tersenyum. Saya tidak ingin membuatnya terkenal. Saya cuma ingin dunia tahu bahwa hati nurani kita sedang sekarat. Pertemuan mereka terjadi di ruangan kecil di pojok lapas. Imam membawa tape recorder dan secari kertas penuh pertanyaan. Tapi begitu melihat Darmi masuk dengan langkah pelan, mengenakan baju tahanan lusuh dan senyum yang tak pernah benar-benar hilang, semua pertanyaannya hilang. Bu Darmi, kata Imam pelan, apa yang paling ibu sesali? Darmi duduk, mengusap lututnya perlahan. Saya tidak menyesal mencuri beras.
"Pak, saya menyesal karena tidak bilang ke Bu RT. Saya takut merepotkan. Saya malu." Imam terdiam. Kalimat sederhana itu lebih kuat daripada semua retorika politik yang pernah ia dengar. Dan sekarang saya belajar. Kalau kita diam terus, kita bisa ditelan keadaan. Kembali di kantor, Imam menyusun artikel dengan hati-hati. Ia tak ingin menjadikan Darmi sebagai alat sensasi. Ia ingin menjadikannya simbol. Dalam tulisannya, ia menyisipkan kutipan langsung dari wawancara. "Saya mencuri bukan karena serakah. Saya mencuri karena lapar. Dan di dunia ini, lapar bukan kejahatan. Yang kejahatan itu membiarkan orang lapar." Kalimat itu menjadi pembuka artikelnya. Ia mengulas kondisi kemiskinan di kota Sinar, rincian kasus Darmi, proses hukum yang penuh formalitas tanpa empati, dan kritik tajam terhadap jaksa serta hakim yang terlalu kaku pada teks undang-undang. Imam juga menyertakan data. Selama 3 tahun terakhir, setidaknya ada 47 kasus serupa di Indonesia. Pencurian kecil oleh orang miskin yang divonis lebih berat daripada pelaku korupsi. Artikel itu akhirnya tayang secara cetak dan digital. Dan dalam waktu 2 hari, tulisan itu meledak di media sosial. Beberapa jurnalis nasional meretweetnya. Dosen hukum membagikannya dalam diskusi kampus. Bahkan seorang mantan hakim agung berkomentar, "Ini bukan soal hukum lagi, ini soal moral. Kalau keadilan tidak berpihak pada kemanusiaan, maka kita tinggal menunggu waktu untuk runtuh." Siska, yang selama ini memperjuangkan Darmi di belakang layar, menangis saat membaca tulisan itu. Ia langsung menghubungi Imam. "Pak Imam, saya ingin kita kerjasama. Kita ajukan peninjauan kembali untuk Bu Darmi. Tulisan Bapak bisa jadi bukti pendukung. Publik sudah mulai bicara." Imam menyanggupi tanpa ragu. "Mari kita buat suara ini jadi badai. Jangan biarkan kisah Bu Darmi hanya jadi berita viral seminggu, lalu hilang." Sementara itu, di dalam lapas, Darmi mendengar dari petugas tentang tulisan Imam. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba banyak orang yang mulai membicarakan namanya. Namun ketika Dela menunjukkan koran yang diam-diam ia simpan, Darmi membaca kalimat itu di halaman utama dan terdiam. Lapar bukan kejahatan. Malam itu, untuk pertama kalinya, para tahanan di Blok D mengelilingi Darmi. Mereka tidak mencemooh, tidak mengejek. Mereka hanya duduk bersama, mendengarkan Darmi bercerita tentang rumahnya, tentang nasi aking, tentang hidup yang sepi tapi jujur. Dan di luar tembok, gelombang kebenaran mulai membesar. Imam sudah menyalakan api. Sekarang giliran publik untuk menjaga nyalanya tetap hidup. Angin sore berhembus pelan di halaman kampus Universitas Negeri Kota Sinar. Di bawah tenda-tenda kecil yang dibangun mahasiswa, spanduk bertuliskan keadilan untuk Darmi terbentang lebar. Mahasiswa dari berbagai jurusan mulai berkumpul. Beberapa sibuk menyiapkan panggung kecil, sementara yang lain membagikan selebaran berisi kronologi kasus Darmi. Siska berdiri di depan mikrofon. Wajahnya serius tapi penuh semangat. Di belakangnya, spanduk bertuliskan, "Hukum tanpa hati nurani adalah kekuasaan tanpa jiwa." Ia membuka pidatonya. "Teman-teman, hari ini bukan hanya soal Bu Darmi. Ini tentang kita semua. Tentang sistem yang bisa menghukum nenek berusia 72 tahun karena mencuri beras, sementara pelaku korupsi duduk nyaman di hotel berbintang yang disebut penjara." Sorak-sorai menyambut ucapannya. Di antara kerumunan, Imam ikut hadir, merekam suasana untuk dokumentasi tulisannya berikutnya. Tidak butuh waktu lama. Setelah tulisan Imam viral dan gerakan mahasiswa menyebar, media nasional mulai menyorot kasus ini. Talkshow hukum di stasiun televisi mengundang pengamat dan mantan hakim untuk bicara soal kasus Darmi. Di Twitter, tagar "Bebaskan Darmi" menduduki trending nomor 1 selama 2 hari berturut-turut. LSM yang selama ini berkutat dengan isu ketimpangan hukum mulai bersuara. Komnas HAM pun mengeluarkan pernyataan resmi yang menyayangkan vonis 5 tahun terhadap pelanggaran ringan seperti kasus Darmi. Di halaman Balai Kota, unjuk rasa damai digelar. Para pengunjuk rasa membawa kantong beras kecil sebagai simbol. Mereka tidak teriak kasar, tidak rusuh.
Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Kalau hukum tak bisa membedakan niat lapar dan niat jahat, maka hukum itu telah kehilangan arah. Hendra, sang jaksa, tidak bisa menghindar dari sorotan. Di kantornya, ia membaca berita dan komentar publik dengan rahang mengeras. Apa semua ini salahku? Gumamnya. Ia mulai menonton ulang video persidangan. Di sana, wajah Darmi tampak pasrah, bingung, dan sendirian. Ia melihat dirinya di layar, begitu tegas, bahkan sedikit arogan. Kini, wajah-wajah di luar sidang, wajah rakyat, menilai dirinya dengan tajam. Beberapa rekan sejawat mulai meragukan keputusannya. Atasan Hendra bahkan memanggilnya untuk memberi klarifikasi. Kamu harus sadar, Hendra. Ini bukan soal menang atau kalah lagi. Ini soal nurani. Kalau kamu terus bertahan pada ego hukum, kamu akan ditinggal zaman. Di dalam lapas, Darmi mulai menerima banyak surat. Ada dari anak-anak SD yang menggambar dirinya sedang memegang sekantong beras, dengan tulisan, "Kami sayang Nenek Darmi." Ada pula dari seorang ibu rumah tangga di Makassar yang menulis, "Bu Darmi, saya juga sering kehabisan beras. Tapi saya tidak sekuat ibu. Ibu mengajarkan kami bahwa jujur dan tabah bukan berarti harus diam." Kepala Lapas Surya memanggil Darmi ke ruangannya. "Ibu lihat sendiri sekarang. Banyak yang peduli. Tidak semua orang membenci. Beberapa minggu lagi, mungkin akan ada perkembangan dari pengadilan." Darmi hanya mengangguk. "Saya tidak paham soal hukum, Pak. Tapi kalau semua ini bisa buat orang lain tidak mengalami nasib seperti saya rela menunggu." Siska dan Imam mengatur forum terbuka, mempertemukan tokoh masyarakat, dosen hukum, aktivis, dan bahkan pejabat kejaksaan. Di forum itu, mereka bicara bukan soal membela Darmi saja, tapi mendorong revisi atas sistem peradilan pidana terhadap pelanggaran kecil. Dari forum ini, muncul wacana nasional, reformasi hukum pro-rakyat kecil. Dan di tengah keramaian itu, Darmi, yang masih duduk dalam penjara, menjadi simbol yang tak disengaja tapi sangat kuat. Suatu malam, Darmi berdiri di halaman lapas, memandangi bulan. Dela mendekat dan berkata, "Bu, ibu sekarang sudah kayak pahlawan." Darmi tersenyum kecil. "Saya bukan siapa-siapa, Dela. Saya cuma orang lapar yang pernah takut minta tolong." Dan justru karena itu, gelombang ini tak berhenti. Suara-suara kecil yang selama ini sunyi mulai berani muncul. Karena satu suara jujur di tempat yang benar, bisa mengguncang dinding keadilan yang rapuh. Kantor bantuan hukum kampus sore itu terasa lebih sibuk dari biasanya. Tumpukan dokumen hukum menumpuk di meja, laptop menyala dengan tab-tab terbuka berisi putusan, jurisprudensi, dan pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana. Di tengah ruangan, Siska mengetik cepat sambil sesekali berdiskusi dengan dua dosen pembimbingnya. Peninjauan kembali, PK, hanya bisa diajukan jika ada bukti baru, kehilafan hakim, atau kekeliruan nyata dalam putusan. Kita harus membuktikan bahwa vonis 5 tahun itu tidak proporsional dan melanggar rasa keadilan publik, ujar Bu Retno, dosen hukum pidana yang mendukung gerakan mereka. Pak Imam punya bukti sosial, reaksi publik, tekanan moral, dan media. Itu bisa jadi dasar pertimbangan luar biasa. Tambah Pak Danu, dosen hukum tata negara. Siska mengangguk. Di tangan kirinya, ia menggenggam surat kuasa yang baru ditandatangani oleh Darmi 3 hari lalu di lapas. Ia kini secara resmi menjadi kuasa hukum Darmi, dibantu oleh tim pengacara pro bono yang tergerak hatinya oleh pemberitaan dan desakan publik. Di ruang tahanan, Darmi duduk bersama Imam dan Siska. Surya, kepala lapas, memberi izin khusus untuk membicarakan proses hukum dengan lebih leluasa. "Saya masih bingung, Bu Siska. Kalau semua orang bilang saya harus bebas, kenapa saya masih di sini?" tanya Darmi dengan polos. Siska menjelaskan dengan sabar, "Sistem hukum kita tidak otomatis berubah hanya karena orang ramai bicara, Bu. Tapi suara mereka bisa membuat hakim mempertimbangkan ulang. Itulah yang sedang kita usahakan, agar ada keadilan yang lebih manusiawi." Darmi menatap Siska dalam-dalam.
Kalau ini bisa menyelamatkan orang lain supaya nggak masuk penjara hanya karena lapar, saya mau terus jalani. Tapi kalau nanti saya dibebaskan, saya cuma mau satu hal, makan nasi hangat, sama sambal terasi. Imam tersenyum mendengar permintaan sederhana itu. Kalau nanti bebas, saya yang traktir, Bu. Pengajuan peninjauan kembali resmi dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Sinar. Berkas-berkas disusun dengan rapi. Salinan putusan sebelumnya, kronologi lengkap, tulisan imam yang menjadi viral dan dicetak ulang di media nasional, testimoni pakar hukum, hingga surat dukungan dari LSM dan tokoh masyarakat. Hendra, sang jaksa, juga mendapat salinan PK itu. Ia membaca dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Di kantor kejaksaan, ia berdiri di depan jendela, memandangi langit sore yang mendung. Beberapa hari belakangan, Hendra lebih banyak merenung daripada membantah. Ia menyadari, dalam idealismenya, ia telah melewatkan sisi paling penting dari hukum, empati. Ia mengetik balasan resmi. Jaksa tidak keberatan jika pengadilan mempertimbangkan PK dengan penuh pertimbangan keadilan sosial. Itu bukan pengakuan bersalah, tapi sebuah langkah kecil dari nurani yang mulai terjaga. Pengadilan menjadwalkan sidang khusus untuk memproses PK Darmi. Ruang sidang kembali ramai, tapi nuansa kali ini berbeda. Tidak ada lagi wajah Darmi yang bingung. Kali ini, ia didampingi Siska dan dua pengacara senior. Hakim ketua membuka sidang dengan mata yang penuh tanda tanya. Ia membaca kembali putusan lama, kini dengan sudut pandang yang lebih luas. Ia mendengarkan argumen Siska dan timnya tentang ketidakadilan substantif dalam kasus ini. Imam duduk di bangku pengunjung, merekam setiap detik. Kali ini, ia bukan hanya wartawan, tapi juga saksi sejarah dari perlawanan senyap yang berubah menjadi gerakan besar. Sidang ditutup dengan kalimat, "Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali ini secara cermat dan berlandaskan prinsip keadilan, bukan sekadar hukum formal." Di luar ruang sidang, puluhan mahasiswa berkumpul, membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk yang kecil adalah ujian tertinggi hukum kita." Siska berdiri di tengah mereka, matanya berkaca-kaca. "Ini belum selesai," katanya. "Tapi kita sudah berada di jalan yang benar." Dan di dalam mobil tahanan yang membawanya kembali ke lapas, Darmi menatap keluar jendela. Ia melihat orang-orang melambai, tersenyum. Ia tak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal ia tahu, ia tidak sendirian lagi. Hujan turun pelan saat Darmi duduk di pojok ruang serbaguna lapas wanita Kota Sinar. Udara pagi itu dingin, tapi hati Darmi terasa hangat. Di tangannya, ada sepucuk surat berkop Mahkamah Agung. Kepala lapas, Surya, berdiri di depannya dengan wajah serius namun penuh harap. "Ibu Darmi, pengadilan telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Ibu dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan yang dulu dijatuhkan. Hari ini, Ibu bebas." Darmi tak langsung bereaksi. Ia menatap kosong beberapa detik, seolah kalimat itu sulit dicerna. Lalu perlahan, tangannya gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru yang begitu dalam. "Beneran, Pak? Saya boleh pulang?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan doa. Surya mengangguk pelan. "Ibu bebas," dengan hormat. Pintu utama lapas terbuka. Di luar, ratusan orang menunggu. Bukan dalam kerumunan liar, tapi dalam diam yang penuh rasa hormat. Beberapa mahasiswa membawa bunga. Imam berdiri di sisi, kamera tergantung di lehernya. Tapi kali ini ia tidak merekam. Ia hanya ingin menyaksikan. Siska berdiri paling depan. Saat melihat Darmi melangkah keluar, ia berlari kecil dan memeluk perempuan tua itu erat. "Terima kasih, Bu, atas ketabahan Ibu. Kita semua belajar banyak dari Ibu." Darmi membalas pelukan itu, pelan. "Saya cuma pengen makan nasi sama sambal. Sisanya, saya serahkan sama Tuhan." Tawa kecil pecah. Tangis juga ikut. Tapi itu bukan tangis luka, melainkan tangis kemenangan yang sangat sederhana. Keesokan harinya, seluruh media memberitakan kabar tersebut.
Nenek Darmi akhirnya bebas setelah peninjauan kembali. Hukum harus lebih manusiawi. Di berbagai kanal diskusi, tokoh-tokoh hukum mulai berbicara tentang pembaruan sistem keadilan pidana, khususnya terhadap pelanggaran ringan oleh warga rentan. Sebuah RUU baru mulai digodok, rancangan undang-undang diversi sosial untuk pelanggaran minor yang terinspirasi dari kasus Darmi. Hendra, sang jaksa, kini pindah tugas ke unit reformasi internal. Ia tidak lagi mengejar angka perkara, tapi ikut menyusun standar baru bagi penanganan kasus kecil. Di salah satu seminar, ia menyampaikan, "Kasus Ibu Darmi menyadarkan saya bahwa keadilan bukan tentang seberapa kuat hukum bisa memukul, tapi seberapa bijak hukum bisa mendengar." Darmi kini tinggal di rumah kecil bantuan dari komunitas. Bu Lestari dan beberapa warga rutin datang membantunya. Ia mulai berkebun kecil di pekarangannya. Siska sering datang membawa makanan dan cerita. Imam kadang menginap, menyusun buku tentang kisah ini. 1 kilo beras dan hukum yang lupa. Suatu malam, Siska bertanya, "Kalau ibu bisa ulang waktu, apa ibu akan tetap mencuri beras itu?" Darmi tersenyum, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. "Kalau saya nggak lapar, saya nggak akan ambil itu beras. Tapi kalau saya nggak ambil, mungkin saya nggak ketemu kalian semua." Tuhan memang suka kasih jalan aneh untuk nyampein maksudnya. Siska terdiam, tak bisa membantah. Kata-kata Darmi begitu dalam dan sederhana, seperti hidup itu sendiri. Dan di malam yang sunyi itu, kota Sinar tidur dalam damai. Tapi di sebuah rumah kecil, seorang nenek bernama Darmi duduk di beranda, menatap bulan, dengan secangkir teh dan sepiring nasi hangat di sisinya. Ia tidak marah, tidak dendam. Ia hanya bersyukur, karena dari lapar dan kesunyian, lahir suara kecil yang mengguncang sistem dan menyentuh nurani sebuah bangsa. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.